selamat sore untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami dalam acara podcast hari ini. Bersama saya Kamela Boru Aritonang dan teman saya Winda Boru Manalu. Oke. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari sekolah Satu Padu Boarding School bersama dengan Bapak Erik. Halo Pak Erik. Selamat sore. Oke Pak, nah hari ini kita mau membahas sekilas tentang literasi, yang mana yang kita tahu pasti di negara Indonesia ini secara khusus di dunia pendidikan tingkat literasi yang saya tahu itu masih sangat rendah ya Pak ya? Benar. Oke, nah jadi kali ini saya mau bertanya dulu Pak ini, kira-kira literasi itu seberapa penting menurut Bapak di dunia pendidikan Pak? Menurut saya literasi itu sangat penting sekali ya, karena di setiap mata pelajaran itu literasi adalah dasar. Karena di situ anak-anak bisa memahami bagaimana materi yang dia dapat. Kalau literasi rendah, maka akan berpengaruh terhadap nilai belajar dan juga prestasi belajar siswa itu sendiri. Oh ya, benar-benar Pak. Apalagi kalau yang sekarang ini yang kita tahu ada yang namanya kurikulum merdeka ya Pak ya. Iya. Yang mana dalam kurikulum merdeka itu apa ya? Numerasi dan literasi ya Pak ya sangat ditekankan ya Pak ya. Itu sangat ditekankan. Oke. Nah, jadi kira-kira menurut Bapak minimnya sebuah literasi dalam sekolah itu kira-kira apa faktornya Pak? Faktor yang mungkin yang pertama secara nasional kita lihat sendiri ya, menurut survei UNESCO dan PISA tahun 2019 Indonesia itu berada di peringkat ke-70 dari 72 negara dengan literasi terendah. Artinya juara dua dari terakhir. Nah, maka literasi ini harus kembali ditingkatkan. Bahkan setelah kita dihantam pandemi, siswa lebih berteman dengan HP, jarang membaca. Itulah akibatnya literasi atau minat baca dan menulis di kalangan siswa itu rendah. Oh, gitu ya Pak. Berarti kemajuan teknologi ini nggak selamanya ya Pak ya berdampak positif ya Pak ya? Ya, itu artinya, tergantung dari setiap siswa. Bagaimana dia memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi ataupun pelajaran. Yang kita lihat kebanyakan anak-anak justru ke game ya Pak ya? Sehingga pengetahuan mereka kurang karena kurang mengakses informasi yang perlu. Nah kalau begitu Pak, kira-kira di sekolah apa tadi Satu Padu ya Pak ya? Di sekolah Satu Padu kira-kira strategi yang dilakukan oleh sekolah ya Pak ya, apa itu kira-kira Pak supaya tingkat literasi itu bisa meningkat gitu Pak kira-kira? Ya, saya flashback dulu ke belakang. Dari tahun 2018 saya masih diberi tugas mengajar di kelas. Nah, itu selama 3 tahun. Nah, disitulah saya berhadapan dengan siswa yang ketika saya menjelaskan suatu materi itu bahkan secara berulang kali, dan setelah materi itu saya jelaskan, saya langsung kasih soal untuk dijawab oleh siswa itu agar saya membuktikan apakah mereka mengerti apa yang sudah saya jelaskan atau tidak. Dan ketika saya jelaskan dan saya kasih soal untuk mereka kerjakan, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa menjawab. Bahkan ada yang menjawab sepotong-sepotong atau sama seperti kita chattingan di WA. Kan sepotong-sepotong. Nah, dari situ saya melihat bahwa literasi anak ini rendah karena dia tidak mampu mengembangkan daya pikir kritisnya untuk menjawab suatu soal yang membutuhkan opini ataupun pemikiran yang lebih kritis. Nah, sehingga dari situ kami membuat sebuah gerakan literasi di sekolah, dan memang di awal banyak tantangan yang kami hadapi di sekolah, yaitu minimnya buku di perpustakaan. Lalu siswa pun malas baca. Bahkan bukan hanya siswa, guru pun minat membacanya rendah. Nah, itulah tantangan yang saya hadapi di sekolah saya, dan itu bahkan ada guru yang protes karena dengan gerakan literasi itu bagi mereka menambah beban pekerjaan mereka. Berarti dengan strategi ya Pak ya? Strateginya tadi coba apa Pak strateginya itu yang dibuat? Strategi itu adalah meningkatkan literasi sekolah dengan membuat, pertama itu sudut baca kelas. Lalu membuat lingkungan sekolah kaya akan teks. Teks. Misalnya kata-kata motivasi atau kata-kata bijak dari tokoh-tokoh atau para filsuf yang bisa memotivasi siswa. Lalu yang kedua, melengkapi buku perpustakaan. Nah,
atau menata kembali buku perpustakaan. Lalu yang kedua, mendorong guru agar meningkatkan atau menekankan literasi, pentingnya literasi di dalam setiap mata pelajarannya. Nah, kepada guru. Lalu membuat proyek menulis untuk guru dan siswa. Jadi setiap perayaan ulang tahun nasional seperti Sumpah Pemuda atau 17 Agustus atau Hari Guru. Nah, di situ kami mengadakan lomba menulis, entah itu puisi, entah itu cerpen kepada siswa dan guru. Nah, jadi yang dapat juara itu diapresiasi. Lalu karya terbaik ditempelkan di mading kelas. Lalu dari situ karya-karya mereka saya ambil, lalu saya edit, lalu karya mereka saya terbitkan. Nah, sekolah menerbitkan menjadi buku. Jadi dari strategi yang Bapak ungkapkan tadi, apakah strategi yang dilakukan sudah berhasil, Pak? Nah, baik. Sejak 2021, nah setelah penerapan strategi ini kami lakukan, sekolah kami masuk sekolah aktif literasi nasional. Nah, lalu di SMP berhasil memecahkan 2 rekor muri, yakni yang pertama itu pelatihan menulis untuk siswa dan guru terbanyak. Lalu yang kedua itu adalah peluncuran buku non fiksi terbanyak. Itu untuk siswa-siswa sendiri. Karena kami satu atap dengan SMA juga demikian. Nah, lalu sampai saat ini kami sudah berhasil menerbitkan 11 buku. Nah, jadi di tahun terakhir 2022 kemarin saya masuk 30 nominasi Adi Acca Award dari Indonesia. Nah, berarti tanpa kita tanya udah tahu lah kita ya dampak positifnya ya. Dampak positif dari budaya literasi itu. Jadi apa dampak positif dari budaya literasi bagi sekolah untuk guru maupun siswa? Nah, dari proyek literasi yang sudah kami terapkan di sekolah, dari situ pertama dulu kita tahu bahwa kurikulum Merdeka ada yang namanya rapor pendidikan. Nah, jadi apapun yang dilakukan di situ akan nampak di rapor pendidikan. Nah, di awal itu rapor pendidikan kami merah di literasi. Maka kami menerapkan strategi ini untuk meningkatkan kembali yang merah di rapor pendidikan ini. Akhirnya setelah kami terapkan ini, rapor pendidikan alhamdulillah jadi hijau. Nah, itu. Jadi dampaknya kepada sekolah itu rapor pendidikan meningkat, lalu siswa pun bangga karena diapresiasi dengan karyanya. Dia bisa menulis buku walaupun usianya masih SMP. Mereka sudah berhasil menerbitkan buku. Lalu dampaknya juga kepada sekolah akreditasi A. Lalu di masyarakat, karena di panen karya proyek P5 kami launching bukunya, yang meluncing adalah Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Utara. Kami undang secara langsung dalam panen karya itu, sehingga buku-buku yang kami berhasil terbitkan disitulah dilaunching. Dan itu sangat bermanfaat untuk sekolah maupun masyarakat secara luas. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Nah, berarti saya simpulkan pengaruh dari literasi itu sangat bagus ya Pak ya. Sangat besar. Bagus. Nah, kira-kira ada yang mau Bapak sampaikan sedikit kepada penonton Pak? Mana tahu ada yang mau disampaikan Pak? Baik, kami mau menyampaikan bahwa literasi ini sangat penting, terutama di dunia pendidikan. Karena literasi kita tahu bahwa Indonesia masih sangat rendah. Untuk itu sebagai pendidik, mari kita tingkatkan literasi di sekolah kita masing-masing. Mari kita dorong siswa-siswa kita untuk membaca atau berkarya melalui tulisan-tulisannya. Saya sering mengatakan kepada siswa saya, mari kita mulai dari pengalaman pribadi. Apa yang dialami setiap hari dituliskan. Percaya bahwa tulisan sederhana akan menggugah orang lain ketika ia membaca. Mereka bisa mengambil hal positif dari apa yang kita tuliskan. Demikian pesan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak ya. Nah, jadi untuk teman-teman, semoga apa yang kita bicarakan hari ini bersama dengan Bapak Erik bermanfaat untuk kita semua. Semoga tingkat literasi di negara kita ini semakin maju. Terima kasih. Bye-bye.